Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke dalam rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, membaca kitab suci bukan dan tidak sekedar membunyi lafalkan kata-kata yang tertulis di dalamnya. Membaca kitab suci juga tidak perlu diwarnai rasa curiga dan keinginan tahu berlebihan. Berpikir visual bisa saja. Kurang percaya ada kalanya. Membaca kitab suci juga tak bisa sepenggal-sepenggal. Mentang-mentang tercantum nomor bab dan ayat, lalu meyakinkan diri sendiri, "Saya mau baca yang ini saja." Menurut hemat saya, pola baca yang demikian bisa memelintir belokkan isi dan makna kalimat seutuh dan sebenarnya. Sederhana kata, semua yang tertulis ada awal dan kodanya. Demikian dengan Lukas bab 4 ayat 21-31
merupakan bagian integral dari bab 4. Bahkan, untuk menangkap makna isi Injil Lukas, kita masih harus melihat yungtis ayat lain dari kitab lain. Jika bab ayat dalam renungan hanya menyebut nomor, itu ajakan kepada para pembaca agar membaca kembali kitab suci. Jadi sangat lucu jika renungan hanya berisi kutipan-kutipan ayat melulu. Sangat memalukan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus ditolak di Nazaret. Kok bisa? Ini kan aneh. Pasti ada yang salah dalam diri bangsa Yahudi di Nazaret. Andaikan sudah ada dokter yang psikolog, bahkan psikiater, pasti diperlukan puluhan, bahkan ratusan dokter untuk mendiagnosa penyakit aneh yang menghinggapi seluruh penduduk negeri. Mereka tahu reputasi Yesus. Mereka kenal sekurang-kurangnya nama yang mengatasi segala nama. Orang kenal peri hidupnya yang mengajarkan kebaikan dan cinta kasih. Orang kenal dan tercengang atas kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para sesepuh agama Yahudi. Apalagi setelah membaca kitab Nabi Yesaya yang berisi nas tentang dirinya yang ia baca di rumah ibadat di kota Nazaret di mana dia dibesarkan. Namun apa jadinya? Yesus sendiri menyatakan sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Sebenarnya Yesus sudah paham. Dia siap untuk hal yang paling buruk. Prepare for the worst, kata orang saat ini. Namun bukan itu masalahnya. Yang perlu dicermati adalah diagnosis bagaimana orang Nazaret menolak Yesus setelah Yesus mengatakan seperti yang tertuang dalam ayat 25-27. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata ada sikap dan sifat tak terpuji di antara orang Yahudi. Diagnosis menyatakan bahwa karena kesombongan, mereka cepat kagum terpukau terhadap kehebatan orang asing. Namun, mereka menolak dengan sengit apabila ada salah seorang dari mereka sendiri tampil menjadi sesuatu. Markus bab 6 ayat 1. Sikap dan sifat yang kadang masih melekat dalam diri umat, walau tidak semua sepakat. Selain itu, mereka tidak mufakat bila berkat Allah dibagikan kepada orang lain selain kepada bangsanya sendiri. 1 Raja-Raja bab 17 ayat 7 dan 2 Raja-Raja bab 5. Primordialisme, egoisme ternyata pernah mewarnai sejarah hidup manusia di tanah suci, tanah kelahiran Sang Mesias. Meskipun kisah ini telah berlalu sekian abad yang lalu, apa yang tersurat dan tersirat dalam ayat di sementara kitab layak dan pantas dicermati sebagai sistem pemberitahuan dini, early warning system, agar kita tidak berperilaku seperti itu. Namun itu hanya akan terjadi manakala sering mencermati, membaca kitab suci dengan iman Kristiani yang mantap, merenungkan dalam-dalam sepenuh hati, serta melaksanakannya dalam perbuatan hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kehidupan, Engkaulah Allah orang-orang hidup yang membangkitkan Yesus
hamba-Mu dari alam maut. Kami mohon iman bahwa segalanya dapat berubah. Berilah kiranya kami harapan baru, dan bimbinglah kami agar dapat bersatu dengan Yesus Putra-Mu terkasih, dan dengan semua saja yang mencari Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.